Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel Lucu TV. Ya, hari ini saya akan sharing kembali, dan sharing saya untuk hari ini dan kedepannya mungkin akan lebih sistematis ya. Karena ini yang akan saya sharingkan adalah sistem trading saya, teman-teman. Jadi cara trading saya benar-benar akan saya ulas. Untuk apa? Sebenarnya ini hanya untuk belajar saya. Bagi teman-teman yang mengikuti channel ini, semoga juga bisa mengambil manfaat. Jika nanti ada salah-salah dari apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa mengkoreksi sehingga saya sendiri ada timbal baliknya bahwa untuk koreksi biar lebih ada pembenahan. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya menambahkan 3 indikator. Dan 3 indikator ini juga sudah saya pernah bahas sebelumnya. Saya menggunakan indikator tuh EMA, teman-teman. Ada 3 EMA. Mulai dari EMA 200, terus EMA 100, dan EMA 50. Standar, teman-teman ya. Oke. Terus cara trading saya itu gimana? Langkah pertama yang saya lakukan itu selalu mengidentifikasi struktur marketnya. Nah, struktur market yang bagaimana? Berdasarkan Dow teori, market itu ketika dia sedang uptrend kan gini, teman-teman. Dia membentuk puncak, kemudian turun, membuat puncak lagi yang lebih tinggi, kemudian turun membentuk rendahan ini yang meninggi, kemudian naik lagi membentuk puncak yang lebih tinggi lagi. Kemudian turun lagi, turunnya ini rendahnya ini lebih tinggi lagi. Kemudian naik lagi membentuk puncak lagi yang lebih tinggi hingga pada akhirnya turunnya itu jauh sampai memotong atau break rendahan terakhir. Ini namanya, saat seperti ini namanya uptrend. Saya yakin teman-teman sudah paham. Nah, kalau downtrend gimana? Ya, kebalikannya. Setelah harga turun mampu break rendahan yang terakhir, ketika dia balik ternyata tidak mampu membuat tinggi yang lebih tinggi dari tinggi sebelumnya, kemudian turun membentuk rendahan yang lebih rendah, maka itulah yang disebut dengan downtrend. Oke, ini berdasarkan Dow teori. Tapi bagaimana jika harga itu kok cenderungnya tinggi dan rendahnya itu sejajar atau sama? Ya, ini yang disebut sideways atau konsolidasi, teman-teman. Oke, dari sini teman-teman saya yakin sudah paham ya, sudah mengerti. Cuman yang jadi masalah adalah saya yakin di antara teman-teman semua merasakan apa yang saya rasakan. Ketika kita melihat market, ternyata itu ketika mengidentifikasi market itu tak semudah teori gitu. Iya kan? Tak semudah teori. Karena apa? Karena market sendiri itu pergerakannya itu enggak benar-benar lurus-lurus saja gitu ya. Kadang tuh acak, kadang itu, jadi butuh kejelian kita gitu. Nah, untuk kita bisa jeli itu ya salah satunya itu ya kita harus punya jam terbang yang tinggi. Untuk punya jam terbang yang tinggi itu ya mau nggak mau kita harus selalu belajar, sering-sering mengamati market. Semakin kita sering belajar, semakin kita mengamati market, maka mata dan pikiran kita itu akan semakin terlatih untuk membiasakan diri memahami kondisi market. Untuk itu teman-teman, mulai hari ini dan seterusnya, kemungkinan channel ini akan saya buat upload setiap hari guna melatih sistem trading yang saya gunakan. Teman-teman juga boleh pakai kalau cocok, kalau nggak cocok ya boleh dijadikan bahan referensi. Mungkin teman-teman punya sistem trading yang lebih bagus, ya nggak masalah. Yang penting kan tujuannya sama, mencari peluang profit yang lebih baik gitu. Oke, mari kita teman-teman
mengidentifikasi, coba kita identifikasi pasar gold di time frame H1. Ini langkah pertama, mengidentifikasi struktur market. Kemudian nanti yang kedua, kita akan konfirmasi dengan indikator. Apakah indikatornya sejalan dengan struktur market yang sedang berjalan. Gitu teman-teman. Oke, seperti itu ya. Dan di sini setelah kita kasih gambar-gambar seperti ini, terlihat jelas kan kalau market ini sedang uptrend. Nah, lalu di manakah kita bisa open posisi buy? Nah, menurut teknik saya yang saya pahami ini, ketika di area-area sini ini saya masih dalam tahap pengamatan teman-teman. Ya, dalam tahap pengamatan. Kenapa? Ketika harga di sini ini sudah rendah, kemudian naik di sini, ini sebenarnya sudah break area sini teman-teman. Kemudian naik turun ke sini kan juga lebih tinggi dari area sini. Kemudian naik di sini juga sudah lebih tinggi dari area sini. Tapi saya masih mengamati karena belum sejalan dengan indikator. Indikator masih di atas harga, belum semua di bawah harga. Yang lain di antara harga ya, motong di area harga. Sementara yang EMA 200 ini masih di atas harga. Artinya indikator mengindikasikan bahwa sebenarnya di area ini harga masih dalam downtrend. Gitu yang saya baca teman-teman. Dan benar saja ketika harga turun sampai sini nih malah break area bawah. Apakah nanti ketika naik ke sini bisa sell? Ya, saya nggak bisa juga teman-teman. Karena apa? Karena dia ada punya rendahan ini yang belum di break sebelumnya. Ini adalah rendahan utama, belum di break. Maka di situ saya masih tahap mengamati. Nah, setelah harga naik ke sini ya, naik sini, posisi harga di sini ini indikator semua sudah berada di bawah harga. Ini artinya ada peluang untuk uptrend. Dan itu kalau kita mulai membaca harganya itu dari yang sini. Ini low, kemudian membentuk high, kemudian membentuk low yang lebih tinggi atau higher low, dan di sini membentuk higher high, maka strukturnya sama indikatornya sudah sejalan. Maka sudah saatnya kita mengambil peluang buy. Begitu teman-teman. Oke, dan cara mengambil peluang buy-nya gimana? Di sini saya menggunakan garis horizontal line. Nah, di sini ada yang namanya resisten yang sejajar dengan demand ya, rally base rally. Gitu teman-teman. Nah, kan dulu kita sudah pernah bahas kalau indikator ini juga berfungsi sebagai dynamic support resisten. Artinya ketika kita mau menggunakan indikator ini, teknik yang cocok adalah SBR RBS. Oke, maka kita carinya ya itu tadi. Kalau uptrend kita cari resisten yang berpeluang jadi support. Dan di sini sangat bagus sekali karena apa? Resistennya sejajar dengan demand di sini teman-teman. Nah, di sini ini adalah demand. Oke. Artinya area blok ini adalah area buy.
Area blok ini adalah area buy. Ketika harga nyentuh blok ini, kita bisa open posisi buy sampai ke sini ya. Ini buy di sini, dan stop lossnya kita ambil di bawah indikator 10 pip, di bawah indikator ya, kira-kira di sini. Terus targetnya gimana? Ya, targetnya kalau saya pribadi yang pertama, kalau kita mau langsung pasang TP ya di puncak sini. Di puncaknya sini. Tapi ketika nanti ini ada candle hijau ini yang close-nya itu break area puncak ini, break resisten, juga bisa dibilang area sini adalah CB1. Nah, CB2 di sini ada CB1, di CB1-nya di situ. Maka itulah candle yang bisa kita tarik garis Fibo dengan teknik musang untuk mencari target TP-nya. Nah, bagaimana caranya? Ya kita ambil aja dari body ini, nilai 100-nya itu di body ini, bodinya ya, bodinya candle biru yang close ini tadi. Terus nilai nolnya di ujung shadow yang paling bawah di blok ini. Mana ini? Masih ini di sini. Ini saya tarik ke kanan. Ini ya. Oke, kita cari bantu garis horizontal biar gampang. Nah, ini. Oke, kita taruh di garis horizontalnya ini. Oke. Nah, targetnya di sini. Di mana ini? Sini teman-teman. Di garis Fibo 261 ini. Oke. Dan TP kan. Nah, di sini kalau kita lihat bagus kan risk rewardnya. Dari sini sampai sini ini adalah rewardnya, sementara risknya segini. Ini kan hampir 3 ini, 2,5-an, 1/2,5. Jadi seperti itu teman-teman. Ini untuk gold yang kemarin. Terus saat ini gold ya sedang up seperti ini. Nah, oh ya, biar lebih meyakinkan lagi teman-teman, jangan lupa teknik kita selalu konfirmasi yang di sini tadi, open posisi di sini. Kita konfirmasi ke time frame yang lebih besar. Ya, langkah-langkahnya jangan sampai terlupa. Ini kan time frame 1 jam, kita ke time frame H4. Nah, di time frame H4 juga sama teman-teman. Di sini kalau kita lihat, ini kan double maru, di mana harga juga berada di atas indikator. Oke, bagaimana dengan time frame D1? Nah, D1 sama juga teman-teman. D1 harga di bawah semua di atas semua indikator. Oke, di sini ada shadow resisten ya, yang didatangi sama ini. Oke, begitu. Terus untuk selanjutnya nanti gimana goal ini? Oke, kita balik lagi ke time frame H1. Kita baca sekarang peluangnya. Peluangnya kalau saya dengan posisi seperti ini akan tetap mencari peluang buy. Saya akan menghindari sell jika menggunakan teknik ini. Kalau mungkin hanya menggunakan price action, kita cari lihat ke kiri, ya mungkin bisa kita cari peluang sell. Tapi alangkah lebih amannya kita cari peluang buy. Karena apa teman-teman? Indikator di sini, sorry, di sini ya jelas-jelas mengindikasikan dia akan naik. Oke, dan di sini kalau kita lihat, nah ini ada resisten di sini. Nah,
resisten itu di sini juga ada double maru. Ini teman-teman. Maka saya akan menunggu harga di sini ya. Ini harga turun ke sini, kemudian saya baru ambil buy. Oke, naik seperti itu teman-teman. Nah, sekarang setelah kita di time frame H1 punya peluang seperti ini, oke ya, sudah clear ya di sini. Dalam artian clear itu gini mas saya, ini sini ada resisten, ada double maru, dan searah dengan kemauan indikator. Oke, nah kita langsung ke time frame H4. Oke, di time frame H4 ya sama, time frame H4 di sini jelas ada shadow, ya kan? Ada shadow. Itu resistennya, dan indikator juga sama teman-teman, benar-benar sudah clear menunjukkan tren naik, ya kan? Bisa saja sih nanti dia akan turun sampai area sini, bisa saja ya, semua itu peluang. Nah, coba kita konfirmasi lagi ke time frame D1. Di time frame D1 nya seperti ini. Di sini banyak sekali area-area yang bagus yang bisa kita gunakan untuk open posisi. Yang pertama ini, oke. Yang kedua ini, di atasnya ini. Nah, ini ada swipe zone. Nah, kalau yang di sini sesuai garis ini, coba diperhatikan di sini. Ini adalah QM level yang tidak direspek atau QMTR. Nah, tahu di sini teman-teman. Ini kan harga naik, kemudian turun, kemudian naik, kan gini kan, kemudian turun, kemudian naik, kemudian turun, ya kan? Kemudian naik, di sini bereaksi dikit dan boom, kan gitu. Nah, di sini kan ada high, ada low, ada higher high, ada lower low. Tuh, berarti di area yang kita marking pertama tadi itu juga area buy. Jadi kalau saya akan menunggu ya, menunggu buy di area, dua area ini, di area ini berarti sama ini, saya kecilkan aja yang dari daily tadi di sini. Oh, yang ini. Jadi kemungkinan Senin itu gold akan mungkin lanjut sini, baru kemudian dia naik. Terus bagaimana cara tradingnya? Saya akan pending order dulu di sini, akan open posisi di sini, yang pertama sini ini dengan lot dikit aja dulu, ya kan? Terus nanti saya akan tetap kasih stop loss ya, stop loss ya, dari sini mungkin bisa 10 atau 20 pip lah di sini bawahnya. Nah, terus kalau stop loss gimana? Ya udah, kita tunggu di sini. Nanti saya ambil lagi di sini. Nggak apa-apa di sini rugi, nanti saya ambil lagi di sini. Pasang lagi stop loss di bawahnya. Seperti itu. Karena takutnya kalau nanti nggak dipasang stop loss di sini, ternyata dia turun dan di bawahnya sini ini juga ternyata hancur dan turun nyari peluang yang area bawah sini, maka
kerugian kita akan semakin besar, dan ketika harga balik lagi naik nanti ke atas pun akan sangat lama untuk mengembalikan kerugian kita. Mending saya close aja, saya pasang stop loss, rugi 10 atau 20 pip nggak apa-apa, tapi nanti ketika di sini bisa naik akan sangat mudah tercover. Seperti itu teman-teman. Itu untuk gold ya. Nah, oke, coba kita ke pair yang lain. Oke, untuk Euro USD teman-teman, kita langsung ke struktur market yang terakhir saja ya, biar nggak lama-lama. Kita mengidentifikasi apa yang akan terjadi minggu depan mulai hari Senin di Euro USD. Oke, ini ya, kalau kita lihat kemarin harga ini seperti ini. Jelek amat ya, agak dikecilin dulu lah segini ya. Oke, di sini ada high low, high low, high low, high ya. Kalau di sini kita melihat harga itu sebenarnya cenderung turun ya, cenderung turun tapi pelan-pelan gitu ya, kayak ada keraguan karena di sini ya sebenarnya sideway ini teman-teman. Di sini sideway, ini adalah area sideway. Nah, hingga pada akhirnya terjadi gerakan ini karena news, gerakan yang sangat signifikan, drop sampai sini, kemudian boom naik lagi sampai situ. Oke ya, oke lah, itu kita lupakan. Kita sekarang membaca harga terakhir saja, itu hanya intermezzo. Cuman sebenarnya dua area ini penting juga gitu ya, penting juga. Pentingnya apa ya, kita akan gunakan sebagai data struktur market terakhir. Ini teman-teman, ini turun kemudian naik kemudian turun. Nah, ini sudah di break, artinya apa? Di sini sudah ada permulaan di time frame H1 bahwa Euro USD akan ada penurunan atau downtrend. Nah, kecil atau banyak atau besar akan terjadi penurunan menurut struktur market ini teman-teman. Dan juga sudah didukung dengan candle semua berada di atas, indikator semua berada di atas candle, di atas harga. Artinya akan ada peluang sell di sini. Kita cari peluang sell maksudnya. Di mana peluang sellnya? Oke, kalau saya melihat tetap kita gunakan garis horizontal line teman-teman di sini ya. Nah, ini support, ada resisten. Oke, kita tarik dulu. Nah, artinya ke area sell-nya adalah area ini teman-teman, di sini. Oke, nanti kalau harga balik lagi ke sini, saya akan melakukan open posisi sell itu. Oke, oke, seperti itu ya. Nah, sekarang ini di time frame H1, kita konfirmasi lagi ke time frame H4. Apakah time frame H4 mendukung? Oke. Nah, di sini teman-teman, di time frame H4 jelas sekali di sini ada engulfing ya. Nah, di sini. Oke. Berarti semakin valid bahwa Euro USD akan turun. Turun sampai mana ya target TP pertama
ini kan jelas ya, kalau ini strukturnya ada di sini, ada demand. Nah, pas ya, berarti nanti sampai situlah targetnya. Oke, itu di time frame H4 juga mendukung sell. Meskipun ini ya indikatornya belum sepenuhnya berada di atas candle. Cuman kalau kita dilihat di sini, ini sudah ada break ya, meskipun masih kecil. Dengan struktur seperti ini memang peluangnya adalah sell. Nah, stop loss di mana? Stop lossnya di atas blok sini, di sinilah ya. Kalau stop lossnya di situ area, kalau stop lossnya di sini, area OP-nya di sini, target di sini, kan risk rewardnya sekali lagi ini bagus. Ini lebih dari 1:2. Oke, bisa kita ambil. Oke, itu di time frame H4. Bagaimana dengan time frame H1? Nah, di H1 ini lebih meyakinkan teman-teman. Di sini sempat membuat puncak setelah turun sampai sini ya. Kemudian drop, break sini. Ya, ini di break kan, meskipun dikit. Nah, ini aja. Nah, di break meskipun dikit ya. Kemudian naiknya ini nggak mampu kan, break area sebelah kirinya ini, nggak mampu break, dan indikator semua berada di atas candle, berarti ini masih dalam kawasan downtrend. Nah, berarti target pertamanya oke di sini. Nanti target berikutnya ada di garis sini. Di sini ini kan hampir terjadi Quasimodo, meskipun ini belum mampu membentuk higher high gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Begitulah cara analisa saya. Semoga teman-teman juga bisa mengambil manfaat. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi. Dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.